Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video kali ini kita akan menginput data boundary X, Y, Z, lalu data contour point yang berformat X, Y, Z juga ke dalam mic 21 untuk membuat mesh gitu kan. Nah, yang pertama kita buka mic-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini tampilan awal dari mic. Di sini ada file. File ini jika teman-teman punya file hasil dari pengolahan mic itu bisa dibuka lewat sini nih. Atau jika ingin membuat baru bisa di new terus kita ke file gitu. Ini tampilan awalnya cukup sederhana sih. Nah, tapi ketika kita klik new file ini, nah nanti di sini ada beberapa tampilan menu dari Mac 21 ada Mac Zero, Mac Hydro, Mac 11, 21 dan seterusnya. Nah, untuk pembuatan meshing domain yang kita pakai adalah Mac Zero. Lalu kita pilih dokumennya ini adalah mesh generator. Hmm, mesh generator. Nah, biasanya tampilan ini tuh beda-beda ya. Ada dua jenis tampilan, ada yang seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, tapi saya lebih suka contohnya seperti ini ya, lebih jelas gitu. Nah, kita klik mesh generator. Nah, di sini ada eh, please specify the map projection. Nah, ini adalah ketika kita membuat boundary dan kontur di ArcGIS itu proyeksi map yang kita pakai itu apa. Nah, ini disesuaikan dengan ArcGIS kemarin kita menggunakan UTM ya di zona 49 gitu. Jadi kita klik yang ini, oke. Nah, ini tampilan awal dalam mesh generator. Langkah selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan menu. Kita pilih ke data. Nah, lalu di data ini ada beberapa menu lagi. Kita klik yang import boundary. Nah, kita cari di mana file yang telah kita ubah dari dari ArcGIS lalu diubah formatnya ke bentuk XYZ itu. Nah, di sini. Lalu kita klik yang boundary, open. Nah, di eh, tampilan ini ada beberapa pilihan ya. Ada X, Y, connectivity and Z, X, Y, Z and connectivity atau X, Y and connectivity. Nah, karena data boundary ini hanya punya koordinat X dan Y, sedangkan tidak ada data elevasinya Z itu, maka kita pakai yang X, Y and connectivity. Pastikan projectionnya tadi sama ya. Ini ya, UTM zone 49. Nah, di arc definition ini coba secara default dia akan use connectivity information, tapi biasanya ini suka gagal ya. Biasanya saya pakai yang add all vertices to one arc. Atau kalau teman-teman mau coba-coba ya boleh aja silakan. Unitnya X-nya meter ya benar langsung kita oke. Nah, import one arc from nah ini tuh artinya si file tadi berhasil diimport. Nah, jika kita klik, dia akan tampil. Boom. Sama kan? Nah, yang perlu diperhatikan, di sini tuh ada yang namanya vertis, ada yang namanya nodes. Nah, akan saya jelaskan. Vertis itu adalah titik yang berwarna merah ini. Nah, ini yang titik-titik warna merah ini namanya vertis. Sedangkan nodes ini.
dia titik yang berwarna biru. Nah, lalu kenapa kita harus membedakan antara vertis dan nodes? Jadi, simpelnya vertis ini menghubungkan satu garis dengan garis yang lain. Nah, jadi ketika ada beberapa vertis, maka garis ini arc garis yang nyambung ke setiap vertis ini saling berhubungan satu sama lain gitu. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kalau garis ini kita pilih, nah maka dia akan memilih semua garis. Ini tidak putus karena terdiri dari vertis, hanya terdiri dari vertis. Jadi dia tidak akan putus-putus. Nah, coba kita ubah di ujung sini menjadi nodes. Caranya gampang. Ini vertis kan, kita ubah ke nodes, vertis to nodes. Nah, dia udah jadi biru, artinya dia udah jadi nodes. Kita coba lagi di titik ini, vertis to nodes. Nah, ketika ada dua vertis seperti ini, maka dia akan menjadi pemisah. Contohnya nih, ketika saya klik garis ini, nah maka yang terselek hanya garis dan vertis antara dua nodes ini. Sementara yang lain eh, nggak terselek. Nah, sama halnya jika kita milih yang ini, maka hanya ini aja yang terselek. Sementara ini enggak. Nah, kenapa ini juga enggak terselek? Karena di sini juga ada nodes. Nah, kalau kita lihat, nah di ujung ini juga ada nodes. Jadi dia itu udah terputus oleh nodes ini, gitu simpelnya ya. Nah, kemudian di mana kita perlu meletakkan nodes dan di mana kita perlu meletakkan vertis. Biasanya nodes itu berada di ujung dan ujung. Pokoknya setiap ujung itu dia menggunakan vertis gitu. Supaya nanti pemisahannya itu gampang gitu di dalam boundary condition. Nanti tentang boundary condition lebih jauh lagi atau mungkin di video selanjutnya ya. Nah, ini kita ubah lagi dari nodes to vertis. Ini nodes sudah di ujung, lalu kita cari lagi ujungnya. Nah, ini juga kita ubah. Ini kan vertis nih. Kita ubah ke nodes. Nah, kok salah. Klik vertis to nodes. Nah, ya udah nih, dia udah jadi satu garis aja. Jadi kalau kita nanti select garis ini, nah maka yang terpilih hanya ini aja. Yang ini nggak terpilih. Jadi dia misah. Tuh kan. Lalu kita buat lagi nih di ujung-ujung ini. Nah, ini vertis to nodes. Ini juga sama. Vertis to nodes. Nah, udah nih. Jadi nanti dia itu punya satu 2 3 4 5 punya 5 boundary. Punya 5 boundary. Kan kemarin waktu di ArcGIS kita buatnya ini tuh satu boundary ya. Nah, tapi kalau udah di mic, ini kita perlu mengklasifikasikannya lagi. Jadi ini boundary garis pantai. Nah, sementara ini adalah boundary offshore atau boundary ya di laut lepasnya ini. Nah, jadi dia terpisah secara sendiri-sendiri. Tuh, kalau kita pilih. Nah, itu kan. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan dalam boundary ini, yaitu jarak antar vertis ini. Nah, kalau kita lihat jaraknya kan gak seragam tuh. Ini agak jauh, ini dekat, mepet, ini mepet, jauh, mepet, mepet. Nah,
Kita perlu menyeragamkan jarak antar vertis ini gitu supaya seragam. Caranya kita klik, nah lalu di bagian redistribute vertis, kita klik. Nah di sini ada set number of vertis. Ketika mengklik ini, maka dia tuh minta di garis ini tuh mau berapa vertis titik-titiknya. Nah, karena kan kita nggak bisa ya memperkirakan dari sini ke sini tuh butuh berapa banyak vertis, apakah 100, 200 atau berapa gitu. Nah, karena kita memakai projection map UTM, kita pilih yang ini aja biar gampang. Nah, set distance between vertices. Nah, di sini kita tuh men-setting jarak antar vertis mau berapa meter. Nah, kita coba misalnya jarak antar vertisnya 50 meter. Oke. Wah, ternyata jarak antar vertis 50 meter malah ngaco nih. Malah jadi begini. Kita ulangi lagi misalnya. Vertis. Coba kita buat jarak antar vertisnya itu 15. 10 coba deh. 10 meter ya. Oh, tetap ya. Tetap. Ulangi lagi. Kita pilih. Coba kita set dulu di sini. Oh, ininya masih 10, pantas. Coba kita set 100 vertis ya. Oke. Nah, semakin sedikit vertis yang ada di sini tuh, maka eh, garisnya tuh akan berubah gitu. Tapi selagi eh, tidak berubah melebihi apa ya kondisi aslinya ya nggak apa-apa. Misalnya coba kita ubah lagi eh lebih lebih kecil ya, 50 misalnya. Wah, ini jauh berubah tuh. Ini jadi patah-patah garisnya. 50 tuh kayaknya terlalu besar. Nah, jadi kita buat misalnya ya 125 mungkin. Ya. Nah, better. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita import untuk data konturnya. Caranya masih sama di data, lalu manage scatter data. Nah, di sini kita add data kontur yang kemarin. Nah, ini kan kontur point. Ini types-nya XYZ benar, lalu convert from. Nah, ini kita samakan. Tadi kita menggunakan UTM zone open. Nah, dia muncul di sini. Kita apply. Nah, di close saja. Nah, dia udah muncul. Muncul ya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat apa ya? Menambahkan properties pada garis-garis boundary ini. Kan kita punya 5 nih. Ada garis pantai, satu garis pantai, lalu 4 garis open sea boundary. Nah, di sini kita klik, lalu properties. Nah, di sini asal settingnya itu ini di attribute tables ya. Ya di atributnya itu kita setting dengan nilai yang lebih dari satu gitu. Karena ketika kita tidak setting propertiesnya, maka nantinya Mike itu akan membaca bahwa ini tuh adalah land boundary gitu. Padahal yang land boundary itu hanya ini kan garis pantai ini. Nah, jadi ini tuh perlu kita deskripsikan terlebih dahulu.
eh hmm, pokoknya lebih dari satu ya. Tapi saya biasanya lebih enak eh, gini, dua-dua misalnya. Nah, untuk garis ini kita buat dua-dua, ini juga dua-dua. Oke, lalu untuk garis ini itu sama. Nah, dia udah ada dua-dua. Dua-dua ini adalah dua-dua milik garis ini. Nah, maka kita tinggal nambah lagi secara berurutan ya. Tiga tiga, ini juga tiga tiga, tiga tiga. Oke, lalu ini diklik juga properties. Nah, ini tiga tiga milik yang ini. Kita tambah lagi empat empat, 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 empat. Oke, lalu yang ini terakhir empat empat. Kita mulai lima lima. Ini lima lima. Oke. Nah, untuk yang ini, yang garis pantainya udah diamin aja, nggak perlu diapa-apain. Hmm. Lalu setelah itu udah selesai nih, kita ke mesh, lalu generate mesh. Ini biarkan default aja dulu ya. Coba kita generate. Nah, misalnya seperti ini. Close. Nah, inilah yang disebut dengan meshnya itu. Ini adalah flexible mesh. Nah, yang segitiga segitiga ini. Nah, misal dirasa ini meshnya nggak rapi nih, kurang smooth gitu. Ini bisa kita klik lagi di mesh. Nah, terus ada di smooth mesh. Kita buat lebih halus. Nah, dia berubah. Nah, udah nih sampai di sini. Langkah terakhirnya adalah kita interpolate. Ini biarkan default aja, lalu kita start. Tada! Nah, inilah mesh domain yang akan kita pakai dalam pemodelan hidrodinamika, pemodelan gelombang, pemodelan distribusi sedimen dan lain-lainnya. Ini dari mesh domain ini gitu. Oke, kalau udah jangan lupa ini kita save dulu. Save as eh kita simpan di file yang sama itu. Yang sama dengan yang ArcGIS dulu gitu. Jadi jangan ganti-ganti file biar nggak pusing gitu. Ini kita buat folder baru tapi masih di file yang sama. Misalnya untuk mic 21. Ih, Oke, kita simpan di sini kasih nama aja apa ya? Tutorial bebas ya namanya. Salah satu tutorial save. Oke. Nah, ini udah di save, tapi kita perlu mengekspor mesh ini ke dalam Bathymetry gitu. Jadi nanti dia ada file Bathymetry. Caranya di mesh sama klik lalu export mesh. Nah, di sini ada mesh file, kita pilih yang mesh file ya. Bukan yang DFSO. Tapi kadang-kadang nanti seiring berjalannya kita kadang-kadang butuh ini juga nih. Tapi awal-awal sih saya rasa ini aja udah cukup mesh filenya aja. Ini file name kita buat mesh tutorial misalnya mesh tutorial save. Oke. Nah, udah udah selesai ini, gampang kan? Nah, kalau misal teman-teman mau lihat hasilnya gimana, ini kita close ya coba. Di file kita open file. Nah, ini yang pertama yang MDF ini tuh
Yang tadi, yang mesh generator yang di awal, yang kita men-setting vertices, terus men-setting nodes, terus men-setting propertiesnya dan lain sebagainya. Ini di sini. Nah, sedangkan ini adalah hasilnya nih. Gitu. Formatnya dia mesh. Coba kita lihat, open. Bagus kan? Nah, ini adalah mesh meshing domain ya, yang nantinya akan kita input data-data untuk membuat pemodelan hidrodinamika, gelombang, dan lain sebagainya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekian video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.